Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, kesehatan adalah hal utama yang diinginkan siapapun di antara kita. Tidak ada sesuatu yang berharga seperti kesehatan. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Dalam Islam juga ada cara untuk menjaga kesehatan, seperti halnya menjaga kebersihan dan melaksanakan syarat wudu dan membersihkan diri secara rutin. Maka jika kita dalam keadaan sehat, sebagai hamba Allah hendaknya bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Nabi SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-shahhatu wal faragh." Yang artinya, ada dua nikmat yang banyak manusia lalaikan darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit, saya bersyukur karenanya. Apa itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?" Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya." Membahas masalah kesehatan, dalam Islam juga ada konsep tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Pasti kita semua pernah mendengar, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini berlaku dalam menjaga kesehatan tubuh. Alangkah lebih baiknya kita mencegah segala sesuatu hal yang sekiranya dapat menurunkan imun kesehatan kita, daripada akhirnya kita akan jatuh sakit dan wajib mengobatinya. Lalu, apa upaya yang harus kita lakukan agar tetap sehat? Pertama, mengatur pola makan dan minum. Makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan apa yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat "Fal yanzuril insanu illa ta'ami", yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surat Abasa ayat 24. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menekankan dua sifat, yang halal dan thayyib, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya. Di samping merupakan fitrah, juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan hal tersebut. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok. Alasannya termasuk dalam larangan membinasakan diri dan mubazir, dan akibat yang ditimbulkan, bau, mengganggu orang lain dan lingkungan. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya, sesuai anjuran Nabi, bahwa badanmu mempunyai hak. Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah Islam. Istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan sekalipun maksudnya untuk beribadah, seperti tampak pada tekad sekelompok sahabat Nabi yang ingin terus-menerus salat malam dengan tidak tidur. Sebagian hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, dan yang lain tidak mau menggauli istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi pernah berkata kepadaku, "Hai hamba Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari?" Maka aku katakan, "Benar ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Jangan lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah. Sebab pada badanmu ada hak dan pada lambungmu juga ada hak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan mengatur pola makan dan minum, serta keseimbangan dalam beraktivitas dan istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.